Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis 10 Usability Heuristik pada aplikasi Netflix. Sebelum itu, perkenalkan saya Maria Lukas Pare dengan NIM 222611026. Perkenalkan, nama saya Binder, nama kita di NIM 222611063. Nama saya Filderini Ranti Pasang dengan NIM 222611027. Budi Toruran dengan NIM 222611123. Perkenalkan, nama saya Alfred Claudin Pasang dengan NIM 222611118. Nah, 10 usability heuristik itu yang pertama, usability of system status. Pertama itu temuan terdapat indikator loading berbentuk lingkaran saat mengunduh video, namun tidak menentukan durasi seperti presentasi atau waktu. Saat tidak ada jaringan, aplikasi hanya menampilkan pesan seperti terjadi kesalahan. Kemudian saran bersaran tambahkan dari semua proses loading, misalnya loading 56%. Kemudian usability yang ketiga itu match between system and the real world. Nah, pada temuan ini aplikasi menggunakan istilah menu yang mudah dipahami pengguna seperti beranda, serial, film, game, baru dan populer, daftar saya, dan cari. Kemudian di usability yang kedua ini kami saran untuk temuan. Materi yang ketiga yaitu user control and freedom. Pada temuan ini, setelah episode selesai, Netflix otomatis memutar episode selanjutnya dengan hitungan mundur beberapa detik. Pengguna kadang merasa dipaksa lanjut menonton. Kemudian tambahkan opsi mematikan autoplay dengan cepat, misalnya tombol kecil saat hitungan mundur, jangan putar otomatis lagi. Kemudian materi yang keempat yaitu konsistensi and standar. Pada temuan ini, salah satu penerapan pada aplikasi Netflix ialah konsistensi dari desain UI yang berwarna hitam merah, jenis font, tata letak, menu digunakan secara seragam di semua halaman atau beranda pencarian detail film dan pengaturan. Di nomor 5 yaitu error prevention. Nah, pada nomor 5 ini di tampilan screenshot untuk aplikasi Netflix, temuan yang kami dapatkan yaitu Netflix masih berpotensi menimbulkan tindakan tidak sengaja seperti autoplay yang langsung memutar video berikutnya. Penghapusan film dari My List tidak memiliki konfirmasi sehingga mudah terjadi salah klik. Pengaturan profil anak bisa berubah tanpa perlindungan tambahan. Unduhan menggunakan data seluler tidak selalu disertai peringatan, sehingga bisa menghabiskan kuota tanpa sadar. Kesalahan pengetikan di kolom pencarian tidak selalu ditangani dengan saran otomatis. Pemutaran video dapat berhenti saat internet lemah tanpa adanya langkah. Untuk sarannya yaitu tambahkan konfirmasi untuk aksi yang berisiko seperti autoplay dan penghapusan dari daftar. Pasang perlindungan berupa PIN atau konfirmasi sebelum mengubah pengaturan profil anak. Berikan peringatan jika pengguna mengunduh menggunakan data seluler. Gunakan fitur autocorrect atau saran pencarian untuk menghindari error karena typo. Sediakan opsi kualitas video otomatis saat jaringan lemah agar pemutaran tidak berhenti. Selanjutnya di bagian nomor 6 yaitu recognition rather than recall. Untuk nomor 6 ini kami menampilkan
screenshot dari aplikasi Netflix yang kami ambil. Contohnya seperti di gambar, jika kita mengetikkan pencarian H, maka pencarian yang akan muncul contohnya seperti Harry Potter and Sorcerer's Stone dan lain-lain. Dan gambarnya juga akan ditampilkan seperti ini, ada happiness, hangout, film agak lain, Habibi akun, dan Train to Busan, contohnya seperti itu. Nah, untuk nomor 6 ini pada temuannya yaitu pencarian film masih bergantung pada ingatan pengguna. Pengguna harus tahu judul film atau nama aktor tertentu terlebih dahulu saat mengetik, karena rekomendasi berdasarkan kata kunci belum selalu muncul sejak huruf pertama. Untuk sarannya yaitu muncul auto suggestion saat mengetik. Begitu pengguna mengetik H, langsung muncul Harry Potter, Harleen Coben. Ini membantu pengenalan cepat tanpa harus mengingat ejaan lengkap. Untuk tampilan screenshotnya seperti di kanan ini yaitu Netflix, dan contoh di pencariannya yang akan dimunculkan seperti ini. Ada beberapa film. Ke-7 itu ada fleksibilitas and efficiency of use. Pada temuan ini terdapat tampilan lanjutan menonton pada tampilan awal aplikasi yang mana memudahkan pengguna melanjutkan film yang belum selesai ditonton. Yang ke-8 ada aesthetic and minimalist design, di mana warna konsisten dan sederhana dominasi warna hitam, putih, dan merah membuat antarmuka terlihat elegan dan tidak ramai. Pada materi yang ke-9 yaitu help users recognize, diagnose, and recover from errors. Temuannya yaitu notifikasi error jelas saat koneksi internet buruk. Netflix biasanya menampilkan pesan seperti tidak dapat memutar video, periksa koneksi internet Anda. Terkadang Netflix menampilkan kode angka, misalnya kode kesalahan D7121 sampai 1101 tanpa keterangan yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Kemudian sarannya yaitu gunakan bahasa natural, hindari kode teknis misalnya daripada kode kesalahan D7121 sampai 1101. Kemudian tampilkan tidak dapat terhubung ke server, silakan cek koneksi WiFi Anda atau cek jaringan Anda. Kemudian pada bagian 10 help and documentation, temuannya yaitu fitur bantuan tersedia tetapi tersembunyi di menu pengaturan. Pengguna harus masuk ke profile, terus klik help atau pusat bantuan yang tidak selalu terlihat jelas bagi pengguna baru. Artikel bantuan sangat lengkap, tetapi banyak berada di halaman web eksternal. Saat membuka bantuan, Netflix sering mengarahkan pengguna ke website support seperti yang ada pada gambar di samping. Kemudian itu keluar dari aplikasi Netflix. Kemudian untuk sarannya, letakkan tombol bantuan atau help-nya itu di layar utama atau halaman profil teratas agar pengguna dapat menemukannya dalam 1-2 kali klik saja tanpa harus masuk ke menu tambahan. Kemudian tambahkan fitur pencarian topik bantuan di dalam aplikasi, misalnya pada kolom cari solusi, sehingga pengguna bisa langsung mengetik, tidak bisa terhubung, tidak bisa streaming, pembayaran gagal, dan sebagainya. Kemudian masuk pada kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa Netflix telah menerapkan beberapa prinsip usability dengan baik, seperti konsistensi desain, penggunaan istilah yang mudah dipahami, serta fitur yang memudahkan seperti lanjutkan menonton. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan seperti informasi loading yang kurang jelas, autoplay yang kurang memberi kontrol kepada pengguna, pencegahan error yang belum optimal, pencarian yang belum maksimal, pesan error yang masih menggunakan kode teknis, dan fitur bantuan yang sulit ditemukan. Secara keseluruhan, usability Netflix sudah cukup baik, tetapi tetap membutuhkan penyempurnaan agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.